di Wawancara Bahagia. Bersama saya Almas Dipranto selaku mahasiswa dan saya Ovino Prayogi sebagai calon mahasiswa. Ya, jadi ini adalah podcast pertama yang diadakan di gereja. Betul, setahu kami. Nah, kemudian ya kita mau bahas apa nih di podcast kita ini? Ini kan kita sedang hot trending, sedang terjadi di seluruh dunia dan negara kita juga. Betul. Namanya ini wabah corona. Widih, mantap. Virus corona. Tapi kalau kita ngobrol berdua aja nih, takutnya melenceng jauh. sangat melenceng sekali. Berarti kita butuh seseorang yang bisa meluruskan kita ini. Yang sepertinya jalannya lebih lurus daripada hidup kita. Iya, betul ini. Langsung saja. Langsung saja kita undang, kita sambut Mbak Ripka. Iya. Kita pakai salam wabah dulu nggak? Oh ya, salam wabah. Wabah. Nggak usah nyebut wabah. Tapi aku agak tersinggung ya tadi kalian bilang yang kayaknya hidupnya sedikit lebih lurus. Lah, kenapa? Kan bener kan hidup kami sedikit melenceng, mungkin hidup Mbak sedikit lebih lurus. Sedikit lurusnya berarti. Lurus. Ya maksudnya ya lebih baik daripada kami. Oke. Terima kasih. Katek Saya ulang. anggap itu pujian. Jangan sampai kita katek ulang. Enggak, Mbak. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol Mbak tentang yang namanya wabah corona. Mbak ini selaku pendeta, Mbak sendiri nih melihat wabah corona ini sebagai apa? Ya sebagai wabah ya. Iya. Enggak, maksudnya adakah? Enggak, Gimana? pertanyaannya salah. Gimana? Nah, menurut Mbak Ripka nih ya. Coba kita dengar pertanyaan yang benar nih. Iya. Tanggapan Mbak Ripka nih terhadap wabah corona ini bagaimana dalam sisi Mbak Ripka? Sisi iman. Kalau Kalau pendeta. Oh ya, sisi iman. Pendeta bos. Sisi iman. Ini kenapa kita menggunakan pendeta biar ada sisi Oh iya, baiknya. betul. Biar agak rohani. Iya, betul. Ya aku rasa wajar ya ada wabah-wabah begini, emang kenapa? Maksudnya apakah kan banyak nih Mbak yang ngomong wabah corona itu adalah dari Tuhan sendiri. Weh. Banyak nih Mbak yang beredar-edar. Kayaknya di khotbah kota pas minggu awal tuh aku udah bilang kan ya. Emang kita denger. Emang Emang kita denger. Bahas apa sih? tanggal 22 Dengar, ya dengar. kita ibadah awal. Iya, tahu Mbak. Coba tes, kamu masih ingat nggak? Enggak Mbak. Tidak. Saya bukan yang nggak nonton, saya lupa Mbak. Oh ya, kalau ada yang mau tahu gimana wabahnya, dicek sini ya bawah. Ya di ibadah online pertama tuh tanggal 22 Maret aku masih ingat. Waktu itu aku juga bilang kita tuh nggak bisa loh langsung begitu aja nyambungin wabah penderitaan sakit itu dengan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan. Nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang justru hal-hal kayak begini terjadi malah bawa kebaikan nih. Kayak contohnya kalian seneng kan jadi kayak wah sekolah. Saya senang sekali karena saya jadi berpenghasilan. Terus nggak ke gereja nggak diomelin ya? Wah. Tapi saya kemarin habis ini Mbak, habis dengar podcastnya yang Om Deddy Corbuzier bersama Mas Danang. Jadi dia ngomong gini Mbak, katanya kalau maksudnya intinya tuh Danang siapa nih? Danang bukan Danang Mas bukan Mas Danang. Danang Darto kan? Iya, Danang Darto. Iya. Jadi dia bilang alam ini kan tentang keseimbangan. Kalau misalnya maksudnya tentang keseimbangan. Kalau misalnya ada satu yang sudah berlebih, berarti emang itu harus dikurangkan dan itu emang udah insting alam. Oh jadi menurut si Dedi dan Danang itu adalah cara untuk menyeimbangkan yang tidak Ya, menyeimbangkan dunia ini yang sudah mulai jumpa. Standarnya apa coba? Kan kalau harus seimbang gitu kan mana yang dieliminasi dan mana yang tidak? Kalau menurutmu gimana? Enggak sih Mbak, maksudnya Wawancara ya, boleh nanya balik? Iya, dong? boleh dong. Saya seneng loh. Boleh. Jadi dia narasumbernya nih. Iya. Jadi gue ditanya bos. Enggak, jadi maksudnya kayak manusia itu udah terlalu bisa dibilang jahat nih, terlalu rakus gitu loh Mbak, maksudnya udah motong pohon sembarangan, terus illegal logging. Iya, illegal logging, terus udah banyak banget menghancurkan populasi hewan-hewan, maksudnya ada yang sampai punah, sampai yang maksudnya udah semua manusia. Jadi kan kayak kita tuh di bumi ini cuma nitip loh, maksudnya cuma numpang tinggal. Kok ya kita yang jadi menguasai bumi maksudnya? Iya, tapi menurut Ganti aku pindah narasumber. saya sih ya kalau menurut saya emang wabah ini perlu terjadi itu, karena kalau kita flashback ya ke kejadian Alkitab itu Gila. Mbak berasa berhasil Mbak. Iya. Membawa Alkitab loh. Banget ya. ya di Alkitab itu ada yang kata saat manusia berdosa, saat Nabi Nuh, lalu Tuhan mendatangkan banjir. Apa namanya? Air Air bah. bah. Air bah Dia bawa itu. Alkitab dong tapi nggak bawa Iya, Alkitab. Nah, lupa. Aku udah terpesona dari Air bah. Nah, mungkin di tahun ini ada sesuatu
yang emang harus terjadi gitu, sudah sesuai kehendak Tuhan, tapi lewat perantara manusia itu sendiri, seperti dari yang cerita dari Cina itu yang kata sampai entai. Hah? Sampai entai. Yang enggak, yang virusnya itu dari kelelawar. Itu si virus Wuhan, dari Wuhan. Iya, Wuhan. Gak usah ngomong bukan aja bos. Iya bau tuh kan. Itu sih. Maksudnya apa? Intinya apa intinya? Iya Intinya itu emang ini harus terjadi gitu. Oh, intinya wabah ini harus emang terjadi sepertinya, karena ada dampak baik dari wabah ini. Kayak seperti lapisan ozonnya sudah mulai menutup kembali, lalu populasi semakin dikit. Nah, berarti intinya kan maksudnya daripada kita mikirin yang negatif-negatifnya, maksudnya banyak orang yang meninggal ya. Itu emang maksudnya emang bagian dari dalam wabah ini loh. Maksudnya tapi kan emang kenapa nggak kita lihat positifnya aja? Maksudnya lingkungan kita jadi lebih asri, kita yang dikerjakan di rumah lebih bisa kumpul bareng keluarga. Maksudnya yang kayak aku nggak ada gunanya di sini. Udah pada pintar-pintar nih. Ya maksudnya kebanyakan ya gitulah. Iya. Jadi kita juga merasakan yang namanya work from home atau semua itu dilakukan dengan online. Tuh. Yang saya mau tanya nih, Mbak. Mbak kan pendeta. Mbak kan biasanya nih bertatap muka, bertatap wajah. Sekarang kalau online gimana, Mbak? Apakah ada perbedaan? Iya ya. Ya sebenarnya pada prinsipnya sama kan. Kalian juga, aku nanya dulu deh, kalian kalau learning dari rumah, study dari rumah itu rasanya gimana? Lebih enak apa? Saya nggak learning dari rumah. Berarti nggak learning kamu? Iya, nggak learning. Terus ngapain? Ngerjain tugas. Maksudnya nggak, belajarnya bukan yang kayak sekolah-sekolah elit yang menggunakan Zoom, menggunakan Zoom. Karena sekolah saya memiliki teknologi yang rendah dan pengetahuan kita yang kurang, yang cukup minim. Memang sepertinya rakyat di sana susah untuk mendapatkan pengertian tentang Zoom, jadinya emang digantinya dengan tugas. Makanya saya nggak mengerti penderitaan teman-teman yang pakai Zoom terus yang harus tetap belajar. Saya nggak. Berarti nggak ada tatap muka pakai komputer gitu, nggak ada? HP juga nggak ada? Nggak ada. Terus tugas-tugas kumpulinnya? Email, kalau nggak classroom. Oh, berarti kalian mau tidur seharian aja nggak masalah ya? Iya dong. Itu masalah kami itu. Iya, oke. Kalau khotbah itu ya gimana? Aku tuh kan nggak seneng kamera sebenarnya. Tidak terlalu bisa lah menghadap kamera gitu rasanya. Nggak kayak kalian lah, kalian mungkin seneng banget ya lihat kamera tuh. Kayak mau itu orang di belakang kamera acting, mau gitu loh. Aku tuh nggak seneng. Terus harus banyak syuting, apalagi waktu Tri Hari Suci itu rapat banget kan tuh, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya bener sih dibagi berdua sama pendeta Johan. Cuma ya tetap aja rasanya kayak apa ya beda lah. Nggak ada orang di depan, terus pas berkat itu yang berasa banget. Loh, kenapa, Mbak? Ya itulah ya pas nyanyi berkat kan. Biasanya kan kita nyanyiin tuh. Habis itu udah gitu aku cuma gini aja. Gak ada yang nyaut gitu, sedih banget coy. Gue cuma bayangkan ya. Barangkali gini selama 1 menit gitu aja. Ya biasanya juga begitu, cuma yang bikin sedih itu kan karena nggak ada yang nyaut gitu loh. Iya, maksudnya kan biasanya ada yang nyanyiin bawah. Iya itu maksudnya. Nah ini biasanya, aduh nggak ada di. Iya kan biasanya kalau pas gini kan, terus aku diem terus jemaatnya gitu kayak ada yang doain gini ya. Terus aku gini terus aku ingatnya depanku cuma ada multimedia, aku mikir ya udahlah nggak ada yang doain gitu kan. Nah tapi sebenarnya itu dapat berkat balik Mbak dari Bapak Ibu yang menonton. Makasih loh Mas calon mahasiswa 2020. Bapak Ibu. Terima kasih. Terus gimana Mbak? Terus masalah gereja-gerejanya kata komen gimana? Ya kita semua serba online, kecuali kalau konseling ya. Bagiku konseling tetap tidak bisa online. Oh berarti untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin konseling masih harus ke gereja atau ya, harus ngatur ketemu? Waktu itu aku pernah, meskipun lagi pandemi kayak gini, aku ya tetap ada konseling. Tetapi sebenarnya bagusnya itu kalau konseling itu memang ketemu langsung, tidak via Zoom. Kan beda, kamu nggak bisa nangkep gitu loh ekspresinya. Kalau kayak gini nih kan jelas nih. Iya ini auranya gelap gitu kan. Aura gelap gitu. Makanya kan ada cahaya. Makanya kita ngundang auranya lebih terang. Terus kunjungannya juga udah nggak pernah. Ya waktu itu sih pernah juga malam-malam ke ICU gitu juga masih. Tapi memang ya agak serba susah karena kan sekarang ada PSBB juga kan. Jadi ya udah mau gimana lagi. Tapi justru jangan dipikir kalau pendeta itu cuma minggu doang khotbahan. Itu persiapannya itu benar-benar malah lebih capek. Nah itu Mbak, maksudnya adakah persiapan yang harus dilebih? Kalau kata kan lebih capek nih. Nah ya, lebihnya tuh di mana daripada? Contohnya kita kan sekarang ibadahnya online, jadi kan harus syuting gitu kan.
Kalau ibadah biasa yang sebelum ada pandemi ini kan hari Minggu langsung di situ. Kadangkala kalau lagi sibuk banget itu persiapan di hari Kamis, Jumat tuh masih bisa. Tapi kan kalau kayak online begini nggak bisa, multimedia umpama udah tektokan dia, Mbak kita syuting hari apa umpama. Kadangkala mungkin bisa hari Rabu, hari Selasanya, dan berarti kan harus bikin lebih awal. Kadang kayak gitu. Belum kan kejar-kejaran, apalagi kalau udah mendekati hari Minggu tuh. Pernah waktu itu yang pas mau pasca itu jam 10 malam baru selesai. Jadi itu jemaat bisa nyampe kayak begitu tuh udah bersyukur banget. Di multimedia tuh luar biasa kerja keras. Besok kalian panggil multimedia ya, tanya sendiri loh, biar tahu. Oke, episode pertama kita undang dari ke edisi khusus. Edisi khususnya kita undang tim multimedia. Oh iya betul, sepakat. Biar tahu gitu loh, perjuangannya untuk kayak ada ibadah kayak begitu. Berarti kerja multimedia menambah dong ya? Iya, aku bisa bilang ya. Pada akhirnya. Tapi puji Tuhannya kita punya tim multimedia yang baik, alat-alat. Mari tepuk tangan untuk tim multimedia. Komisi anak juga, komisi anak. Oh iya, komisi anak yang sudah menyiapkan. Ya, mereka nyiapin. Itu kamu pikir ya ada dubbing itu siapa kalau bukan multimedia? Itu juga keren. Renungan Harian Suara jangan bilang kalian nggak dengerin ya. Oh dengerin. Kan suka dikirim sama Mbak Ute di grup kantor kami. Remaja kapan? Undang Mbak Ute berarti. Oke, nanti ada edisi khusus. Ada edisi khusus tenang. Undang Mbak Ute. Kita tiap minggu akan update terus lah. Wah keren. Kita undang siapa aja yang mau ngobrol di meja ini, kita wawancara. Sebenarnya nggak mau sih. Kasihan aja. Ini adalah konten remaja kami lah. Tolonglah. Ibadah. Aku mendukung loh coy. Anak ada. Ajakin Almas, ayo kita bikin podcast loh. Nah itulah. Ayo. Vino nggak dibalas. Dia Bintang 1. sombong banget. Ternyata ganti nomor. Oh. Ya udah, terus kembali ke laptop. Ini saya mikirnya anak punya ibadah anak. Multimedia punya kerjaan. Kami remaja punya apa? Kita punya Iman. Ya maksudnya apa yang harus kami kerjakan gitu loh Mbak tadinya. Iya. Akhirnya ada podcast ini. Untuk teman-teman remaja yang menonton ini. Iya, dia semua ke sana. Ya. Ya. Untuk teman-teman remaja yang menonton ini. Tolong. Harus nonton sampai habis. Di-share, di-like. Kudu. Pokoknya nggak lucu aja ya, tonton aja. Gak apa-apa. Pokoknya kalian hanya ya menderita setengah jam, 1 jam lah dengerin kami. Dikit kok. Aduh, gedabris. Tolong Bapak Ibu, orang tua dari Mas Vino dan Mas Almas dan remaja yang lain, mereka ini bukan gambaran remaja pada umumnya loh. Kita kalau remaja umum menggambarkan kita, Enggak, kalian bagus lah. iya benar sih ya. Mbak, kita ada persiapan ini Mbak. Iya, Oh, iya. kamu lah yang inilah. Ini dulu oh nih. ya, tapi sabar. sebelumnya ada sebuah produk. Video ini disponsori oleh masker yang kami buat oleh gereja kami sendiri. Oke, tim apa Mbak? Ya tim masker. Tim Tangga Bencana. Oh iya, Tangga Bencana. Tim Tangga Bencana. Untuk Bapak Ibu atau pemirsa yang dari luar gereja kami yang ingin membeli ini, Hubungi Harganya saja di 4.000. sini. harganya berapa? 4.000. Harganya 4.000. 4.000 doang, terjangkau. Terjangkau. Ya. Bisa diantar. Kasih tahu ini 3.000-nya nanti buat biaya produksi masker. Iya, Nah, 1.000-nya? 1.000-nya buat dana sembako tuh buat jemaat-jemaat yang Oh, terdampak gitu loh. berarti intinya Jadi beli sekaligus beramal. nah, udah beli dapat barang, dapat berkah lagi. Iya. Udahlah, pokoknya udah pastilah Udah harus belilah. udah paket komplit ini. Jangan dipegang-pegang coy masker Oh, gue iya. ini. Oh iya. Enggak, saya megangnya doang, Mbak. Habis ini nggak aku pakai kan? Jadi Wah, parah. tadi ini yang buat Mbak Dika sebenarnya. Oh enggak. Iya betul. Oh iya. Aduh, susah ini. Mbak, ini Mbak yang buat Iya, iya, cuma adik oh enggak bukan adik juga sih aku sendiri. Kebiasaanmu yang paling jorok. Nah, Mbak. Oke, dulu boleh. Ya kita Bapak bisa Ibu, tahu. Bapak Ibu, ini adalah part yang paling penting. Bapak Ibu ingin tahu Oke, kita jadi bisa tahu kebiasaan kebiasaan apa nih? kebiasaan apa yang suka Mbak Dika lakukan, kebiasaan. Wah, aku tuh sering pilek kalau pagi ya. Jadi kalau pagi tuh aku pasti boros tisu. Nah kadang aku tuh suka sembarangan buang tisu. Terus Jadi- tiba-tiba, yang tinggal sama aku dulu mamaku ya, terus sering ngomel kok buang tisu ngawur ya itu. Jadi jorok. habis gini. Dia sebut terusin saja. Biasanya gitu masih di mana kita berada. Di mana kita berada, makanya di situ. Iya betul. Tapi ya, Aku ya suka kayak gitu. tapi manusiawi lah. Jujur kok tapi aku Iya jujur. Kita nggak bisa bohong. nggak boleh bohong. Bukan pendeta. Oke. Oke, saya selanjutnya. Aduh. Wah, pertanyaan gampang banget. Apa itu? Pernah suka sama guru atau enggak? Oh iya, terus harus dijelaskan siapanya. Ya tidak pernah lah, Mbak. Nggak seru masalah sekolah. Gurunya yang
suka sama dia kali ya? Iya, guru saya umurnya tua semua, Mbak. Siapa tahu kamu Oedipus kompleks. Suka main tua-tua. Tidak mungkin sekali. Iya, Adi Yuswo gitu. Enggak, yang maksudnya ya memang sudah tidak bisa disukai lagi. Kan sudah perintah punya Allah jelas ya, mengasihi semua orang kan. Iya, mengasihi sih mengasihi, maksudnya konteksnya tidak seperti itu dong. Iya, oke. Giliranmu. susah ya. Lu hidup yang mudah jadi dipersulit. Ya lama-lama coy. Wih, Bisa panjang. ditutup ya? Gimana nih? Kebalik. Enggak, itu bener itu. Oh ya. Ini hal yang Iya, hal. hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Oh, banyak. Oh, banyak. Ini mah, Tolong sebutkan 5. Mbak, pertanyaannya salah. Kalau hal terbodoh Hal dia terpinter gampang, ya? hal terpinter dia susah tuh coba. Hal terbodoh. Aduh, saking banyaknya nggak tahu. Yang paling bodoh gitu. Kayak nabrak pintu. Kurang itu kurang. Kecuali nabrak pintu WC perempuan nah itu. Oh, enggak, beda. Ini pintunya beda. Ada pintu apa? Ada itu. Pintu setelah berpesta. Arah di mana? Setelah berpesta. Pesta. Ya, bagian ini tidak boleh. Tahu. Saya ingin tersomong, Mbak. Ya udah apa cepat. Jadi kita tuh pernah nih, Mbak, habis pulang dari retret nih, Mbak. Pulang dari retret nih. Dia tuh salah satu. Dia langsung ketawa. Dia salah satu. Dia tuh ketua panitia, Mbak. Saya ketua panitia 1, dia ketua panitia 2 nih. Jadi semua panitia masih harus kan kalau habis turun dari bis kan nurunin barang, balikin barang, data barang lagi, data orang. Ada nih, Mbak, dia nih, Mbak. Ya Turun. semoga nggak nonton orangnya. Terus. Dia turun, Mbak. Terus kita cari kan, Vino mana? Tiba-tiba nih, Mbak, dari arah kejauhan dia sudah pulang dengan gonceng cewek, Mbak. Oh, salah lihat kali Anda. Cewek ini orang gereja. Kan habis retret, Mbak. Orang gereja berarti ya. Wah, siapa ya? Kok ada yang mau gojengin dia? Iya, saya juga bingung ya, Mbak. Tuh, Siapa ya? Itu hal paling songong, Mbak. Jadi dia tidak bertanggung jawab. Iya, kurang bertanggung jawab, Oke, Mbak. ya wes. Enggak, tapi saya bertanggung jawab kepada anak orang. Apa teman? Gokil. Biasa. Gokil. Tapi kamu meninggalkan teman timmu. Iya. Iya, tapi lu meninggalkan timmu sendiri. Oke, Oh, itu sudah nggak cukup baik. itu sudah cukup. Hal terbodoh ya. Aku ambil satu. Semoga pertanyaannya mudah. Wih, panjang. Hal pertama yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa invisible, nggak kelihatan. Invincible. Aku ya. Iya. Terkait sama ini aja nih kondisi ini, aku pengen datang ke rumah-rumah jemaat terus Kak mau lihat siapa yang ibadah keluarga, siapa yang enggak. Wah, ketahuan dong. Iya, aku pakai Ibu-ibu gua hati-hati coy. ya, Bu. Untuk Bapak Ibu. Soalnya kan nggak bisa dipantau ya. Maksudnya bukan pantau juga sih, nggak bisa dicek gitu loh. Enggak enak lah, Mbak, maksudnya harus melapor maksudnya. Oh iya, aku cuma kepo aja. Ini karena kekepoanku. Jadi kalau aku bisa invisible nggak kelihatan, aku pengen nongol di keluarga siapa gitu. Terus tadi kan Terus dicatat. Terus di ibadah selanjutnya dibahas. Iya, saya punya catatan. saya punya buku catatan untuk Bapak ini saya lihat tanggal 22 Tidak melakukan ya. Ya itu kan cuma contoh. Iya nih. Wih, apa pekerjaan impianmu? Oh, ini serius, seru serius. nih. Aku sih udah tahu dia pernah ngomong, nggak tahu berubah apa enggak. Oh enggak berubah, masih tetap sama sih. Apa tuh? Ya, pekerjaan impiannya sih karena saya sudah masuk ke kuliahan ya. Kuliahan ini jurusannya multimedia broadcasting. Wih. Wih, keren. Ya jadi paling pekerjaannya sih nggak jauh-jauh dari TV lah, nggak jauh dari TV karena ini kan sudah zamannya Digital. udah masuk ke industri 4.0. Oh iya, dia pernah nanya ke aku ya, aku belum jawab sampai hari ini. Ya iya Mbak. Udah jangan Oh iya, dibuka nanti. sini coy. Jadi industri 4.0 jadi kan di mana semua itu udah serba digital gitu. Jadi karena kan kalau multimedia itu kan selalu berkembang gitu teknologinya kan gitu. Jadi sesuatu yang sering berkembang ini apa ya menjadi saya lebih menarik gitu. Jadi Menantang gitu ya. menantang. Karena dia dinamis terus. Betul. berubah. Jadi harus banyak harus dipelajari terus gitu. Jadi belajar itu nggak berhenti. Seperti itu. Di pekerjaan impian itu paling ke sesuatu yang bisa memacu adrenalin buat menjadi Terus lebih belajar. gitu. Bijak ya. Semenjak lulus katek dia. Bagus banget loh. Makanya kamu bergabung ke multimedia ya? Betul itu karena biar lebih Belajar nggak di komisi multimedia?
belajar banyak banget. Ada Mas Fikna juga, kan ada Pak Erwin, terus ada master ya. master. Coba kalau boleh diiringi lagu syahdu gitu, kepada siapa kamu berterima kasih? Coba tolong soalnya ini kamu berguru kepada siapa Iya, saja. di multimedia tolong sebut satu nama. Lihat dulu ke kamera, lihat. Ucapkan terima kasih Ucapkan yang terima paling kasih. paling besar. Yang serius. Yang serius. Kasih instrumen. ya, Ding ding ding. kepada ding, ding. Ding 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 ding. kepada ding, teman-teman multimedia, saya ding, berterima ding, kasih ding, sekali ding, ding. karena berada di Saya nggak boleh tahu harus tulus, harus Iya. tulus. Karena berada di komisi multimedia, saya bisa menjadi tahu tujuan hidup saya itu kemana. Wah. Udah. Siapa ini? Aku ya? Iya, mereka lagi lah. Dipisahin dong nanti. Hal favorit saat weekend yang suka kamu lakukan? Ya weekendnya kapan dulu nih? Weekend setelah pandemi apa sebelum pandemi? Pandemi semuanya weekend. Iya, semua weekend terus kan beda ya. Kalau weekend sebelum pandemi kan Berarti ya, gua jawaban lah, Oke, sebelum berarti pandemi ada masuk ke jawaban. pandemi. ya kalau sebelum pandemi kan Enggak, 3. Sebelum, saat, dan sesudah. Oh berarti ya kalau sesudah kan balik lagi ke Iya. sebelum. Enggak, sebelum, terus saat, terus nanti yang sesudah harapannya nih nanti pas weekend mau ya ngapain. ngapain balik lagi ke yang Awal lah. biasa lah. Karena siapa tahu kan ada sesuatu yang belum Ya kalau tercapai. sebelum pandemi kan aku weekend nggak libur. Oh, iya. Ya di gereja pasti. Bener. Khotbah. Salah dong pertanyaannya. Mereka weekendnya beli sendiri ya? Iya. Ya iya kalian libur, aku khotbah. Kadang kalau kayak ini bisa 2 sampai 3 kali tuh dalam satu hari. Kita masuk. Tapi kebanyakan sih 3 kali. Kalau pas weekend begini, pas weekend pas pandemi ini ya paling ngerjain materi-materi Wah. ibadah, renungan gitu-gitu lah. Gila, sangat. Materi. Kita ngapain? Tidur. Kunjungan nggak bisa, konseling nggak boleh. Kalau begitulah tatap langsung. Kali gitu. Tapi susah sih emang. Iya. Maksudnya kalau saya mikirnya kita punya kebiasaan nih kayak misalnya kayak kebiasaan nih hari Minggu gereja gitu. Tiba-tiba hari Minggu gereja tuh kayak Yang bener. enggak maksudnya jangan gereja nih, kalau gereja kelihatannya bener banget saya. Ya maksudnya ada kebiasaan yang tiba-tiba tidak dilakukan tuh kayak kok gini ya. Jadi kan kita yang biasanya segala hal normal terus tiba-tiba ini kan kita kayak dicabut gitu aja Iya. kan. Ya pasti bingung lah. Tiba-tiba off lah. Kayak gitulah. Pertanyaan saya. Panjang nih. Seru nih Mbak nih. Kalau kamu punya uang 100 juta untuk diberikan pada salah satu orang di komisi remaja, kamu pilih siapa dan kenapa? Vino. Kenapa? Biar bisa bagi 2. Iya. Terlalu mudah ditebak. Aduh siapa dong ya? Di komisi remaja. Ya. Berarti harus sebut nama orangnya. Iya dong. Saya akan berikan kepada Lihat kamera Lihat coba ya, kamera. orangnya nonton nggak? Sebutkan orangnya. untuk Pratewitata, karena ketua remaja sekarang. Ya udah mikir mas dia mau jawab itu. Iya lah, cari yang aman bro. Terus Untuk Pratewitata, apabila saya mendapatkan uang 100 juta, maka saya akan berikan kepada Anda. Untuk apa? Biar kalau summer camp nggak perlu nyari uang lagi. woi, mulia banget loh. Bukan. Biar summer campnya bisa ke Bali. 100 juta ya. 100 1 juta. juta ya. 100 juta, lumayan. Biar ruang remaja bisa di upgrade. Oke. Positif banget ya. Iyalah. Kalau saya kasih ke Vino, hasilnya negatif. lagi pandemi. iya lagi. Next. Tajam nih kayaknya. Oh enggak ini. Woi. Siapa personal hero-mu? Hero ya, Bang? Hero, pahlawan. Oh, hero. Ini dalam hero yang mana, Bang? Kalau superhero kan biasa banget ya. Iya. Tokoh sosok aja, sosok. Orang gereja nih yang kayak lo anggap nih, Lama, manajer nih. iya. Gue harus contohin dia banget nih gitu. Atau contohnya ini mungkin multimedia, Pak Erwin ini luar biasa. Iya nih. Enak Oh banget. ya. Serius. Gila ini. Kok dia perdana dapat serius banget ya? Iya, ya. Seru nih. Harusnya kamu yang dapet itu. Giliran aku dapet yang memalukan. Ayo. Baron. Coba Bang Baron. Cuk, gue yang asli aja cuk. Bang Jangan Baron pakai- siapa sih? Jangan pakai nama Oh, ya. Baron, cuk. Kepada Mas Danu. Nah, Oh, Bang Baron tuh Iya. Danu. Karena saya dilatih untuk bisa menjadi kuat gitu. Wih. Oh iya, aku Jadi mandiri gitu. kami berdua dites sama dia kalau lagi
minimal harus bisa ngangkat galon satu tangan satu. Iya, aku pernah lihat dia ngangkat galon tuh. Nah, itu kita harus tes kayak dia nggak? Itu adalah sebuah tes Uji coba. uji coba. Serius lagi nih. Ada yang kamu taksir nggak di gereja? Yes. Itu dia, aku udah berharap semoga Vino yang Anda harus jawab jujur. Kalau Mama Dejam nggak ada nggak yang pernah Anda taksir? Iya. Taksir. Kalau kan misalnya lu ada yang taksir nggak? Dari sekarang. Kamu tahu kan berarti kalau dia bohong ya? Tahu loh. Oke, jawab. Di gereja. Di gereja. Ya karena saya seorang remaja pria. Iya. Dan Benar. dan saya masih menyukai seorang wanita. Benar. Anda tidak salah. Dan dan pasti jawabannya ada. Iya. Terus orangnya siapa? Nggak boleh sebut nama. Loh, kok nggak boleh sebut nama? Sekalian Enggak kan pertanyaan tidak ada itu sama. Pertanyaan udah dibuang. ada orang yang ada yang kamu taksir tidak di gereja? Ada. Gitu. Ada jawabannya. Pernah. Inisial. Inisialnya banyak. Aku yang tebak ya. Ada yang inisial D. Ada yang inisial A. Dari kelompok J. J itu Jati Muda doang, Mbak. Iya. Biar kelihatan jelas. Banyak lah D, A. Mimpi paling buruk yang pernah kamu alami? Ketemu saya, Mbak. Enggak, aku gak pernah mimpiin kamu. Wah. Apa ya mimpi paling buruk ya? Biasa sih mimpi paling buruk tuh paling kalau kamu ngimpiin siapa yang deket sama kamu mati kan, meninggal maksudnya. Iya nggak? Oh iya. Tapi aku pernah ngimpi yang baru tadi malam tuh aku WA temanku terus aku bilang aku mimpi buruk. Seingatku atau aku mimpi ada jemaat kerasukan setan, tapi jemaatnya aku juga nggak tahu. Bayanganku tuh dia jemaat sini aja kerasukan setan. Terus aku usir-usir, aku tengging-tengging gitu loh. Nggak pergi, jinnya malah aku yang kerasukan. Aku langsung bangun deh. Wah gila. Wow, seru sekali. Ya seru. Nggak buruk ya. Gue sedang membayangkan kalau itu di dunia asli gitu kayak. Lagi ibadah nih, lagi kusyuk misalnya lagi kusyuk. Tiba-tiba di tengah ada yang kerasukan gitu nih. Nggak usah, itu kan mimpi doang. Iya. Tapi mimpi biasanya jadi kenyataan loh. Jangan gitu. Enggak, saya pernah baca kalau mimpi buruk diceritain itu bisa kenyataan. Ini lebih ngaco. Itu hanya hoax ya. Itu Anda mendoakan Bapak Ibu yang kerja di sini kesurupan. Iya, terus habis itu doain aku kesurupan. Parah. Parah. Siapa satu orang yang paling sering kamu kirimi pesan? Ibuku lah. Wih, bener lah. Yalah. Kan kami berpisah jauh. Benar. Tapi Coba ada selain ibu gitu kan. Ya jemaat paling. Siapa? Mas Fikna kah atau Pak Johan? Pak Johan ya pasti. Selain jemaat itu terus yang sekarang ini yang paling sering ya ini karena ibadah online ini yang multimedia, komisi anak gitu. Oh, tapi kalau ada sesuatu Udah. yang memberi sebuah motivasi gitu kalau dari Udah. Ayo next. Bro. Habis waktu. enggak, tapi ini kan Kita mau yang sering. Berarti kan intensitasnya itu setiap hari. Dia itu memang setiap hari itu. Dasar. Bukan saya loh. Kayak lambe turun. Bukan saya. Kayak aku lambe turun itu. Kebohongan terakhir yang kamu katakan kepada siapa? Ayo. Kamu tadi bilang kamu bohong ya? Iya. Saya bohong. Terakhir kamu bohong kapan? Tadi. Waduh. Tadi. Pas jawab pertanyaan. Enggak lah. Pas apa ya? Oh tadi pas Mbak Rifka bilang, Apa itu? dari mana aja kamu? Saya bilang, dari tadi saya di bawah Mbak, nyariin, padahal saya masih di jalan. Anjing ini. Wah, bisa pengalamannya seru nggak? Kalau kamu terkunci dalam sebuah ruangan dengan salah satu orang di ruangan ini, kamu pilih siapa? Oh ya, nggak milih sebenarnya. Aku tanya dulu nih, yang paru-parunya lebih besar siapa nih? Yang asupan oksigennya lebih banyak? Oh, saya kecil karena saya sering berenang, berarti saya Oke. udah melatih Kamu? pernafasan saya. Yang makannya lebih banyak siapa? Oh jelas Vino, saya sih. Ya udah berarti sama Almas. Satu, asupan oksigennya rendah. Jadi Makannya kita bisa rebutan berbagi. ya, makan Saya ya. anak alam loh, saya Iya, suka makan. betul itu. Aku pilih Almas.
agak ribet. Ntar mbak Rika terus yang bersih gitu. Akhir ya, pertanyaan penutup. Kalau kamu bisa ganti nama, mau pilih nama? Bis, gila nih. Ya apa ini? Nih keren nih. Gue punya nama-nama. Nanti sepanjang ini kita panggil dia nama baru ya? Iya. Siapa? Lo mau Steve Harrington atau Kavinsky? Gue nama yang bagus tuh. Gimana ya? Nama kan itu pemberian dari orang tua, sebuah anugerah. Iya, misalnya. Misalnya cuma misalnya. Iya. Andai-andai. Kalau lo mau ganti jadi Vino juga nggak apa-apa, gue terima. Jangan. Sorry. Dikat. Ada kata Tadi dikat ya. Lo emang nggak boleh, nggak apa-apa memang. Ya terlindung gue. Steven. Kenapa Steven? Kita harus tahu Iya. background latar belakangnya kenapa Steven. Steven, soalnya keren aja. Oh keren aja. Oke, Steven. Oke Steven. Oh iya. Namaste, Steven. Semenjak sekarang untuk bapak ibu yang kenal dia, kita panggil dia Steven. COVID-19. Steve. Kayak kan kita dari tadi work from home, apalagi segala macam gini. Tapi kan warga Indonesia ini kan bandel ya. Maksudnya kayak Mbak lihat berita nggak sih yang ada orang dikasih tahu pakai masker malah gebuk-gebukan, malah berantem, Malah ngomel-ngomel. Di mana itu kan? Ada di Bogor, di daerah Cibinong, satu perumahan. Iya, memang tingkat kedisiplinan di Indonesia beda banget. Nah itu Kita mau terapin lockdown kayak kita mau terapin apapun ya, PSBB itu semua tetap harus diikuti kedisiplinan. Kalau nggak kasihan itu pemerintah yang kerja lewat orang-orang yang langsung terjun ke lapangan kayak polisi, dari dinas perhubungan, kasihan juga kembali semua kita ya. Oke lah kita dikejar kebutuhan, tapi bukan berarti juga kita mengesampingkan disiplin itu tadi. Nah itu Mbak, saya mau tanya, menurut Mbak mendingan kita lockdown atau enggak? Aku udah kayak pakar ya. Iya, ini kan seorang pendeta, kapan lagi ditanyain soal ilmu Gini, pernegaraan. aku mikirnya sederhana aja ya, sesuai Iya. kebanyakan penonton yang adalah remaja kan. Aku mikirnya begini ya, lockdown itu kan gak gampang. Karena itu kan menyangkut banyak ini ya, banyak pertimbangan. Kalau kita lockdown maka efeknya ke kehidupan ekonomi juga pasti kena, kecuali ini pemerintah kemudian berani nyediain sembako nih selama masa lockdown buat kayak di negara-negara lain. Nah kita kan nggak tahu itu sanggup dilakukan apa enggak. Opsinya cuma dua, lockdown dan tidak lockdown. Umpama lockdown, maka orang-orang akan berat kehidupannya karena mereka terdampak secara ekonomi, ya kan? Tapi kalau mereka keluar rumah, ya mereka juga kena risiko corona itu. Jadi intinya gini lah, satu mati karena corona, satu mati karena kurang makanan. Kelaparan. Iya makanya ini sudah pemerintah bagus banget ngambil jalan tengah kan dengan PSBB ini. Skalanya saja yang diperbesar. Soalnya masih banyak banget yang kalau dilihat tuh masih banyak kayak orang-orang yang nyalain pemerintah, nyalain Pak Anies, nyalain Pak Jokowi. Ya emang harus gitu, harus ada kambing hitam. Itu mentalnya orang, kalau nggak ada yang bisa disalahin, harus dicari yang bisa disalahin. Ini kalau nggak ada yang nonton ini nanti harus ada yang kita salahkan. Antara kamu apa aku. Itu udah kebiasaan orang, pasti nyari yang bisa disalahin. Ya, maksudnya, terus soalnya emang kalau dibilang tuh kayak ada orang nih Mbak, saya pernah baca berita, udah dikasih sembako sama pemerintah, terus protes. Masih itu. Iya, tulisannya gini, masa berasnya cuma segini, minyaknya cuma segini, mana cukup buat seminggu? Mana cukup buat sebulan, seminggu aja nggak cukup. Sabun 2 batang. Iya maksudnya itu dicemilin apa gimana? Maksudnya dikasih aja masih ngeluh gitu. Iya. Warga Indo tuh apa ya? Aku tahu ini nggak apple ya, tapi aku mencoba untuk memahaminya gini sih, sederhana aja gini. Katakanlah gereja nih, gereja itu kan sebenarnya levelnya kan, kalau katakanlah kan sebenarnya dia ngurusin jemaat kita berapa sih, 1.300 umpama ya, itu aja kadang untuk bikin suatu keputusan yang mumetnya luar biasa loh. Untuk ibadah online tidak online itu ya, untuk bentuk online-nya itu mau rekaman apa mau streaming atau apa, itu juga udah mumet tuh. Nah ini cuma mikirin 1.300 loh. Gimana sih, gak kebayang gak presiden kita, gubernur kita ngurusin segitu banyaknya. Dan 1.300 saja itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Pasti ada yang kayak 1.299 pro, 1 kontra.
Iya, pasti selalu ada dimanapun. Pasti. Nah, dan orang-orang yang kontra itu menurut gue tetap dibutuhkan dimanapun tempatnya. Kenapa jadi ada awareness kan? Tetap dibutuhkan kok. Nah, ini Mbak, saya menemukan suatu pernyataan yang menarik. Kayak yin and yang misalnya, jahat dan baik. Kita nggak bisa bilang jahat itu jahat. Maksudnya kita nggak bisa orang jahat itu jahat. Ngerti nggak? Enggak ngerti. Enggak, maksudnya Kok sombong banget coy. enggak, maksudnya nggak mungkin ada orang baik kalau nggak ada orang jahat. Maksudnya dalam skala meter gitu loh Mbak. Iya. Maksudnya berarti pun sebenarnya orang-orang yang jahat itu diperlukan. Iya. Kayak aku tuh dulu gini ya, aku tuh dulu bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan membiarkan ada orang-orang yang ngeyel, yang gak disiplin, yang bla 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 gitu ya. Terus sampai akhirnya, ini nggak tahu ini random banget sih. Sampai akhirnya kan aku lagi naik motor, aku ingat banget itu aku mau bimbingan ke Pangkalan Jati kan. Aku tuh kan terbiasa tertib kalau ada lampu merah gitu ya berhenti kan. Mbak biasa tertib, kita tidak. Iya, orang Bekasi coy. Jadi aku kan berhenti tuh di lampu merah, terus tiba-tiba si ini lewat nih, orang langsung nerabas gitu kan. Terus aku tuh mikir di jalan, jangan gitu ya, Tuhan tuh kadang membiarkan ada orang-orang yang begitu untuk benar-benar membuat kita tuh apa ya, kritis pada diri kita sendiri. Aku nih beneran taat nggak sih? Aku nih beneran baik nggak? Karena kan orang lain nggak baik. Kan bisa aja tuh aku kemudian ikut aja kok terabas. Paham nggak? Paham. Kalau ini paham. Kalau yang tadi enggak, Bang. Tadi mereka paham, berarti Anda yang ngomong. Aku paham. Guru. Tapi, ya aku sepakat itu tadi. Cuma salah satu aja ya. Sepertinya sudah terlalu lama. Iya. Untuk penutup, kita punya tradisi bintang tamu harus memberikan kata-kata mutiara untuk sebagai kata-kata penutup. Silakan. Tradisi baru sekali. Mau membuat tradisi gitu kan. Kita sombong saja. Iya, oke. Anggap aja udah. Oke. Nah, Pesan-pesan yang mau disampaikan ya mungkin. ini podcast ini bagus. Iya, oke, Ya mantap. menurutku sih ya, semoga banyak yang nonton. Ini jadi satu wadah buat kita semua ya untuk Amin. ngobrol santai. Untuk selama di masa pandemi inilah. Kuncinya sih sebenarnya tetaplah melakukan hal-hal positif di masa pandemi ini, di masa karantina seperti ini, dan terus tetap punya semangat. Kita dukung semua kebijakan pemerintah dan meyakini bahwa pasti ada hal baik yang bisa kita pelajari dari ini semua. Begitu teman-teman. Oke. Sudah selesai pembicaraan kami. Penting dan penting kita tidak tahu. Iya. Itu tergantung Anda ya. Segelintir Ibu, menit. Lerna. Tolonglah ditonton lah ya. Jangan lupa di like dan komen dan subscribe. Tidak malu tuh. Kalau ada sesuatu pertanyaan bisa komen aja. Iya, bisa komen di bawah. Atau mungkin teman-teman yang merasa ingin mengobrol di meja ini, Iya. Anda punya ide-ide apa? Iya, bisa bilang Ingin ide-ide merasakan. Iya, merasakan. Kalau mau menjadi netizen yang julid, boleh. Di sini julid meskipun ini gereja. Boleh, tapi ya lihat aja. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dadah. Namaste. Terima kasih Mbak Rika.